Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zisoma Ramadan dari Asrama Kidang Pananjung sebagai PJ Akademik Kimia. Video ini merupakan kelanjutan dari video-video sebelumnya ya. Kita masih ada di bab yang sama yaitu bab energi dan perubahannya. Untuk video kali ini kita akan lebih lanjut membahas mengenai kalor reaksi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwa kalor reaksi dapat kita ukur ya berdasarkan perubahan temperatur yang terjadi di lingkungan. Itu. Kita juga sudah membahas mengenai alat untuk mengukur kalori reaksi tersebut, yaitu kalorimeter. Ada kalorimeter yang pada volume tetap, ada juga pada tekanan tetap prinsipnya. Nanti akan kita bahas lanjut pada video kali ini. Nah, untuk memulainya kita membahas mengenai hukum pertama termodinamika. Jadi, hukum pertama termodinamika itu menyatakan bahwa energi di alam semesta ini tidak dapat dimusnahkan ataupun diciptakan gitu. Jadi kalau misalkan sederhananya mah kekekalan energi gitu ya. Jadi energinya itu tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan, hanya bisa dikonversi dari satu jenis energi ke energi lainnya gitu. Jadi bentuknya entarnya seperti siklus seperti itulah. Nah, secara matematis, hukum pertama termodinamika itu dinyatakan dengan rumus delta E sama dengan Q ditambah W. Ya, jadi ini rumusnya delta E sama dengan Q ditambah W. Ada juga beberapa referensi yang menuliskan delta E ini simbolnya ya, notasi itu delta U ya. Ada juga yang notasinya delta U. Tapi tidak masalah, bebas saja, yang penting kalian gampangnya gimana gitu. Nah, ada beberapa aturan tanda untuk Q-nya atau kalor dan W-nya kerja, bahwa ketika suatu sistem ya, ini sistemnya nih, ini sistemnya. Ketika suatu sistem menerima kalor dari lingkungan, maka kalor tersebut diberi notasi positif. Ya, tuh. Tapi kalau misalkan sistem menghasilkan kalor atau melepaskan kalor, maka kalor tersebut diberi tanda negatif. Itu untuk kalor. Nah, sama halnya juga dengan usaha untuk kerja. Ketika kerja dilakukan pada sistem ya, maka nilainya positif. Tapi kalau misalkan sistem melakukan kerja atau kerja dilakukan oleh sistem, maka tanda dari kerja itu adalah negatif. Nah, ini sangat penting nih digunakan. Jadi kalian harus hati-hati juga dalam penggunaan tandanya. Nah, berbicara mengenai kerja itu memiliki rumus nih. Jadi kerja itu rumusnya ini ya, minus P dikali delta V. Sebenarnya minusnya ini nanti kalau misalkan kita atau teman-teman pelajari lebih dalam lagi, itu dari perbedaan antara QV dan QP. Nah, jadi berbeda. Nah, kita nanti akan membahas juga kenapa sih bisa negatif gitu ya. Oke. Nah, sekarang untuk membandingkan antara kalor pada volume tetap dan kalor pada tekanan tetap, ya, kita bisa menggunakan alat yang disebut dengan piston ini ya. Nah, di sini contohnya kita ingin membuktikan atau membedakan lah. Bener nggak sih kalau nilai antara QP dan QV itu berbeda? Gitu. Ini kan endingnya kan kita pengen mencari tahu kenapa nilai kerja itu rumusnya adalah minus. Ya, ada minusnya di depannya itu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa minus P dikali delta V? Gitu. Kita pengen tahu kenapa ada minusnya. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa ketika suatu reaksi dilakukan 2 kali dalam kalorimeter dengan volume tetap dan tekanan tetap. Jadi di sini kita akan eksperimen ibaratnya ya. Eksperimen yang pertama dengan keadaan volume tetap, yang kedua dengan keadaan tekanan tetap.
diketahui bahwa kapasitas dari kalorimeternya itu adalah sekian gitu ya. Sekian. Nah, yang pertama kita akan membahas pada volume tetap. Ini yang penting nih ya. Agar reaksi berlangsung pada volume tetap, maka piston harus dikunci. Jadi ini piston nih yang warna kuning ini dia harus dikunci. Ya, dikunci dia supaya volumenya tetap di sini, supaya V-nya dia tetap atau konstan gitu kan ya. Nah, nanti jadi ini nih angka-angka hasil percobaan ya. Angka hasil percobaan, jadi kita tidak bisa terlalu mengkritisi juga. Nah, didapat T awal itu datanya segini, 24.000 derajat Celcius. Sedangkan suhu akhirnya adalah 28, suhu awalnya 24 derajat Celcius. Sedangkan suhu akhirnya didapat 28,9191 derajat Celcius. Nah, berarti kan naik ya suhunya ya. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa rumus dari QV ini ya, atau kalau reaksi itu, jadi kan rumusnya itu seperti ini. Q sistem terus SSYS lah ya, sistem itu sama dengan Q kalorimeter ya. Ini Q kalorimeter ditambah Q reaksi. Yang ditambah Q reaksi. Atau Rx aja lah ya cepat. Q reaksi ya, Rx nih. Nah, Q sistem itu nilainya 0. Ya, Q sistem nilainya 0. Kemudian berarti kan nilai dari Q reaksinya itu sama dengan minus Q kalorimeter. Ini dapat dari sini itu. Q reaksinya dalam hal ini adalah QV, karena kita sedang mengamati kalau reaksi pada kondisi volume tetap. Didapat rumus ini. Kita masukkan. Nah, didapat angka-angkanya adalah ini ya, minus 39,8 kJ. Itu eksperimen yang pertama dengan keadaan volume tetap. Untuk eksperimen yang kedua, itu pada tekanan tetap. Ini salah ketik ya. Ini harusnya pada tekanan tetap ini. Nah, sekarang pistonnya itu dibebaskan ya. Apa tujuannya piston dibebaskan? Nah, supaya tekanan yang berada di dalam sistem yang bekerja ini selalu sama gitu. Ya, jadi tujuannya piston itu dibebaskan supaya bisa bergerak bebas ya. Bergerak bebas agar sesuai dengan tekanan awalnya gitu. Nah, hasil percobaan didapat suhu awal sebesar 27,32 derajat Celcius dan suhu akhir 31,54 derajat Celcius. Seperti biasa, sekarang kalau reaksinya itu bentuknya adalah kalor pada tekanan tetap, jadi Qp sama dengan minus Q dari kalorimeter. Dimasukkan angka-angkanya didapat minus 34,2 kJ. Nah, berdasarkan hasil eksperimen tadi ya, ini dari data QV, ini dari data QP ya. Nih, perbedaan nilai QV dan QP karena dalam kalorimeter tekanan tetap, sistem itu mengembang. Nah, tadi ya, kita lihat kan pada kalorimeter tetap, kalorimeter tekanan tetap itu kan pistonnya kan dibebaskan bergerak. Itu kan artinya sistemnya mengembang, gitu ya, mengembang. Mendorong piston melawan tekanan atmosfer benar. Oleh karena itu, sebagian energi digunakan sistem untuk melakukan kerja ekspansi. Ini kerja ekspansi. Nah, rumus kerjanya itu sendiri adalah Qp dikurangi dengan Qv dikurangi dengan Qp. Didapat minus 5,6 kJ. Dan di situ kerja yang dilakukan
bernilai negatif, menyatakan kerja itu menurunkan energi sistem. Ya, jadi menurunkan energi sistem. Nah, sehingga rumus ini, kenapa bisa rumusnya itu negatif? Karena tadi bahwa percobaan pada tekanan tetap, gitu ya, pada tekanan tetap, nilainya itu ada yang disebut dengan kerja ekspansi. Kerja ekspansi itu di mana dia selalu mengembang, sistemnya itu kan dia mengembang karena reaksi dari ya senyawa-senyawa yang sedang direaksikan itu dia mengembang mengembang sistemnya, dan di sini dia akan melawan atmosfer, melawan tekanan atmosfer sehingga diberi tanda negatif. Seperti itu. Ya. Nah, ini ya, P adalah tekanan eksternal yang melawan kerja piston. Tuh, jadi P di sini itu merupakan tekanan eksternal yang melawan kerja piston. Kenapa disebut melawan? Karena tadi antara piston dengan tekanan atmosfer kan berlawanan arah kerjanya. Pistonnya dia itu gara-gara sistemnya dia terekspansi, sistemnya itu mengembang, maka kan pistonnya akan melawan tekanan atmosfer. Ya. Karena adanya perlawanan itu, yang saling berlawanan itu, sehingga nilai P ini negatif. P sendiri merupakan tekanan eksternal, ya. Sedangkan delta V-nya adalah V akhir dikurangi V awal. Oke, jadi itu untuk rumus kerja ya. Jadi kalian jangan asing lagi. Kenapa ada negatifnya? Tadi ya, kita melakukan eksperimen kalor pada tekanan tetap dan kalor pada volume tetap, gitu. Itu. Nah, sekarang kita lihat mungkin ya sedikit lah contoh soalnya. Sebentar. Nah, ini. Diketahui amonium nitrat NH4NO3 biasa dipakai sebagai pupuk. Dia mengalami penguraian dengan eksplosif. Ya. Eksplosif itu tahu kan ya? Semacam peledakan eksplosif itu ya. Dan menewaskan 576 orang di Texas pada tahun 1947. Ini reaksi kimianya. Nah, terjadi pada suhu dan tekanan tetap. Ada kata-kata kunci tekanan tetap. Nah, apakah kerja yang dilakukan oleh sistem atau terhadap sistem? Jadi ditanyakan tuh, kerjanya itu dilakukan pada sistem atau oleh sistem. Nih, kalau teman perhatikan, ya rumus W tadi yang kita sudah diskusikan tadi, W itu sama dengan minus P dikali delta V. Nah, teman-teman ingat bahwa rumus P delta V itu sama dengan delta N RT ya. Persamaan gas ideal ya. Ya, jangan lupa rumus ini juga. Nah, dapat rumus ini. Kemudian di mana delta N itu kan selisih koefisien ya, selisih koefisien antara produk yang antara produk dengan reaktan yang berfase gas ya. Jadi pastikan ini reaksi sudah setara. Kita lihat yang gasnya produknya itu koefisiennya jumlahnya itu adalah 7 dikurangi 0 berarti 7. Nah, karena nilai delta N-nya positif, otomatis nanti karena T-nya positif, R positif, delta N positif, berarti kan W-nya negatif. Ingat tadi perjanjian tanda pada hukum termodinamika, kalau W-nya negatif berarti kerjanya dilakukan oleh sistem. Gitu ya. Jadi sistemnya nih yang eksplosif itu dari sistemnya gitu. Jadi yang mengakibatkan adanya ledakan dari sistemnya. Nah, makin besar harga delta N, otomatis nanti ledakannya akan semakin kuat. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Nanti akan kita lanjut pada video berikutnya. Terima kasih.